Jadi kata-kata cinta itu sendiri sebenarnya menunjukkan sudah tidak egois lagi. Wih. Cah cinta tepuk tangan. Ayo. Cinta saja nggak cukup Pak, kita butuh perjuangan untuk jalan bersama. Seharusnya setiap tokoh agama dan umat beragama itu melakukan otokritik. Bukan hanya mendakwahkan agamanya sebagai sesuatu yang baik. Karena masalah agama di agama dan negara Indonesia ya kalau mau jujur ya dari mayoritas kan. Nah, kita ya nggak usah, nggak apa-apa, Anda sendirian tapi akan kami lindungi Anda. Sesi tanya jawab peserta, 3 pertanyaan. 3 pertanyaan atau 3 orang? Nah ini kalau sama orang filsafat masalah ini. 3 pertanyaan atau 3 orang, bro? 3 orang masing-masing 1 pertanyaan. 3 orang masing-masing 1 pertanyaan. Nah ini kalau wong filsafat angel iku. Lho wis ngacung kabeh iki. Saran saya, yang belakang sana ya, saya Mas Anda Mas. Nggih. Wah, saran saya ada yang perempuan dan non muslim juga. Oh. Biar lebih berimbang. Ya, yang perempuan dan non muslim tolong kalau mau tanya diprioritaskan. Ada? Ada enggak yang non muslim? Ada yang non Ya muslim? Allah, semene iki muslim kabeh. Islam semua ini. Islam Anda kenapa semua? ngacung? Anda kan berkerudung. Non muslim. Apa gunanya kami ini di sini kalau tidak bisa mengabarkan Islam yang rahmatan lil alamin? Mantan demonstran Bib kan Bib? Enggak yang non muslim, mohon maaf ada? Oh ya, mau bertanya Mas? Atau enggak? Udah non muslim enggak mau tanya? Mau tanya? Beliau mau tanya Mas? Non muslim nggak mau? Oke, 1 dulu. Monggo Pak, jenengan lantas yang Mas non muslim, non-muslim ya. 1 loh. Ya, 1 lagi perempuan ya, perempuan. Oh, udah dari tadi ya Mbak ya. Mohon maaf ya Dek ya. Monggo Mbak, jenengan ngantri Mbak di situ Mbak. Mas itu dulu. Yang non muslim nomor 2 dong. Kan udah ngacung di situ. Enggak, ini saya ini enggak kan saya pilihnya nomor 2 tadi. Ya, maksudnya yang non muslim biar fokus bangun gereja dulu lah. Monggo Asmo nama jangan di ini ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Maula dari Winwali Songo Semarang. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan tapi dijawab 1 juga enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa. Yang pertama. Usale Wali Songo, babut nggo jenenge wis abot. Ya. Kelakuan orang Islam. Pertama kepada Habib Hussein, mau tanya tadi menyatakan tentang Islam yang kontekstual, mungkin seirama juga dengan Pak Faiz yang Islam yang fair gitu ya. Bahwa kita menilai sebuah ayat itu harus kontekstual dengan sababun nuzul, tapi juga ada dalam kaidah tafsir itu Habib. Al-ibrah bi umumil lafzi ala bi khusus sabab. Bagaimana kita langsung diartikan Mas. Aku gak dong. Sampean ojo pamer Wali Songo terus gak apa. Anakku jenenge Kalijogo. biar gak kelamaan nanti langsung Habib Hussein saja. Loh yo. Oh, masalah iki. Nek Hose ra paham terus piye? Yang kedua kepada Pak Dr. Faridin Faiz mau naik tentang konsep ego ya, termasuk tentang ego sektoral. Lalu apakah konsep nasionalisme cinta bangsa negara itu juga termasuk kepada ego sektoral juga? Mungkin sekian, terima kasih. Sebentar ya, ini enaknya 1 pertanyaan langsung dijawab aja ya daripada beruntun ya. Ya coba diulang tadi Mas yang ngomong bahasa Arabnya apa? Coba saya tes. Apa, Bib? Ya, al-ayah, al-ibro, umumil lafad. Jadi ibro itu, pelajaran itu dari umumnya lafad. Bukan karena khususnya sebab. Tapi bagaimanapun asbabun nuzul. Ini Anda jelasin saya atau jelasin Masnya? Dia. Oh, oke. Ya, Anda bagi saya tidak penting. Kan host dia. Ya. Silakan. Jadi sebenarnya akhirnya bisa panjang ya kemana-mana. Asbabun nuzul itu sebagai satu perangkat untuk memahami ayat itu tidak dinafikan oleh para mufassir. Bahkan kalau kita baca tafsir-tafsir kontemporer, itu banyak teori-teori dalam hermeneutika yang justru semakin menguatkan asbabun nuzul.
Misalnya kalau Anda baca Fadlur Rahman, itu ada gerak 2 kali, saya lupa istilahnya. Double movement. Double movement. Sebetulnya orang Lebih ini tafsir lebih dari lebih saya. pinter, iya. Iya. Cuman ngetes aja Ngetes aja. sebetulnya, iya. Jadi ada double movement, bahwa kontekstual itu bukan hanya dalam memahami ayat, tapi juga dalam menerapkan ayatnya. Oke. Karena ayat itu ditengahi oleh 2 konteks. Konteks turunnya ayat dan konteks untuk diajarkan kepada orang yang akan menerima Al-Quran itu. Bahwa kemudian ada beberapa ayat dan mayoritas itu berpihak kepada umumnya ibroh, pelajaran, tidak kepada khususnya sebab. Iya, tapi bahwa sebab itu sebagai pertimbangan untuk lebih memahami ayat yang ada itu tidak dinafikan. Jadi bukan berarti kita lebih berpihak kepada sebabnya ketimbang ayatnya. Jadi konteks teori itu untuk menekankan jangan kamu fokus kepada sebab turunnya ayatnya, tapi fokus kepada ayatnya. Tapi tetap sebab turunnya ayat itu penting untuk dikaitkan dalam tafsir untuk memahami justru ayatnya ini bicara apa. Jadi itu bagian dari untuk memahami ayat itu, turunnya di mana dan untuk siapa. Sehingga kemudian kita semakin utuh justru untuk mengambil ibroh, mengambil pelajaran dalam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Baik, kesimpulannya adalah ibroh itu pelajaran ya artinya teman-teman. Ya, silakan Pak Farudin. Baik. Saya jawab singkat saja nih Mas. Tanya apakah nasionalisme cinta tanah air itu termasuk ego sektoral. Jadi kata-kata cinta itu sendiri sebenarnya menunjukkan sudah tidak egois lagi. Wih. Cah cinta tepuk tangan. Iya. Kalau masih egois mesti belum cinta. Kalau sudah cinta pasti tidak egois lagi. Sampun pernah nate jatuh cinta Pak? Udah kan? Alhamdulillah. Jadi orang mencintai itu dia ingin memberi, ingin membahagiakan, ingin berkontribusi. Maka orang yang cinta tanah airnya itu yang ada di pikirannya apa yang bisa dia berikan untuk tanah airnya. Ya. Saya kira itu. Saya tahu Anda tidak puas karena memang tidak perlu puas untuk mendapatkan jawaban. Ya, itu. Hanya orang UGM filsafat yang bisa ngomong kayak gini. Mas yang non muslim, ya, monggo. Ya, terima kasih. Disebut nama dan agamanya, Mas. Biasanya Ya. Anda kan biasanya kalungnya salib ya. Ya. Anda kenapa vape itu kalungnya? Salibnya udah di hati. Kok tak Salibnya udah di hati loh. kok tahu Anda kalau beliau ini orang Nasrani? Biasanya. Loh. Kalau non-muslim itu ini begitu. memang beda, visionnya beda ya. Kalau Habib itu beda ya. Oh ini Buddhis. Oh ini gitu tahu ya. Iya, Oh. Silakan Mas Yohanes. Bukan ya? Ya itu Yohanes juga bagus. Nama? Nama saya JR. JEAR. JR. Jeal. Dari? Dari Center CRCS UGM. Asalnya? Asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Sorry, saya nggak Dari dengar. NTT. Nusa NTT, Tenggara oke. Timur. Silakan. Ya, jadi terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya, saya kira ini karena forum, saya JR dari Gajah Mada dari CRCS. Kalau saya sebagai forum akademis, saya pikir boleh saya juga mengkritik mungkin pemaparan tadi. Saya latar Kritik belakang- aja Mas. Oh, enggak apa-apa. Ya, jadi studi saya di bidang agama juga, cross religion. Jadi kalau saya mau ringkas mungkin presentasinya tadi mungkin melihat agama secara ideal, secara esensial. Tapi kan dalam studi agama yang paling baru, kalau saya tidak salah baca itu kan melihat agama secara konstruktif ya. Jadi agama tuh misalnya tadi dikatakan, oh ini agama, ini negara. Nah, kalau di studi-studi para Indonesianis, kalau mau disejajarkan itu ahlinya sangat banyak, sampai yang paling baru itu bisa banyak sekali. Tapi yang menarik mereka selalu bilang bahwa Indonesia itu theistic secular state. Jadi ya kita beragama, bernegara tapi tidak juga. Nah itu konstruktif. Jadi
saya pikir kalau dipisah-pisah, oh ini Islam, ini politik, itu sudah tidak relevan. Sehingga kalau mau, saya sebutnya tadi pembicaranya itu normatif. Bahwa ya saya juga S1, S2, jadi agama Kristen, jadi saya juga sedikit banyak belajar itu, menafsir sebagainya. Itu kan normatifnya begitu, tapi realitanya kan berbeda. Jadi pertanyaan saya biar tidak panjang. Bagaimana kita melihat agama dan secara lebih konstruktif? Maksudnya kalau saya setuju dengan pendapat tadi Bapak. Oh jelas, putut. Nah, jelas. Putus ya. Moderator tadi sebetulnya kalau saya melihat itu sebagai kritik. Jadi lebih baik kita bicara kemiskinan, bicara kalau bicara baik, semua agama memang baik. Tapi kan kenapa pluralisme tetap ada? Karena itu belum terrealisasi. Bagi saya masalahnya tadi, konstruktifnya itu bagaimana? Bagaimana kita, karena masalah agama agama dan negara Indonesia ya, kalau mau jujur ya dari mayoritas kan. Nah, kita ya nggak usah, nggak apa-apa, nggak apa. Anda sendirian tapi akan Iya. kami lindungi Anda. Ya, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Maksudnya Ya. tadi itu, kenapa theistic scholar state, kalau misalnya kita lihat pada studi agama, itu banyak ya. Ya. Saya kira saya sudah bisa menangkap karena kita satu level ya Mas ya. Oke ya. Terima kasih. Ya. Susah ini taste secular state bib. Setelah apa biar Anda enak. Saya kan meringankan beban Anda ya gitu. Monggo Pak. Mentang-mentang sama-sama UGM-nya. CRC. Ego sektoral itu. Baik. Ya sebenarnya semuanya penting. Cuma kan memang problem real yang kita hadapi hari ini ya sehubungan dengan tadi. Kesadaran pluralitas yang tidak hidup, kemudian ego sektoral yang bertebaran di mana-mana, konflik macam-macam dalam, makanya tema ini kemudian kita angkat. Beragama secara konstruktif menurut saya luar biasa, tapi memang beragama secara konstruktif itu ya tetap tidak bisa meninggalkan ideal. Jadi ideal itu kan standar, yang ke situ kita menuju dengan modal dari situasi sosial budaya yang kita miliki hari ini. Jadi menurut saya kita harus luas, tidak hanya yang konstruktif ya, yang ideal kita bahas, ya semua kita bahas. Cuma saya bilang tadi, kenapa sih hari ini kok ramai sekali yang bagian ini yang seperti dibilang Mas tadi tidak muncul. Saya bilang tadi, hari ini logik kita itu logik viral atau tidak. Jadi mana yang muncul dan rame, itu kan yang terus mendistrak banyak orang ke situ. Padahal mungkin mbok yo bahas ini lo lebih penting kan gitu, mbok yo tema ini lebih luar biasa. Tapi orang terlanjur ke situ sehingga kadang-kadang ini cuma membahas itu saja sampai menghabiskan energi berbulan-bulan menghabiskan itu. Kayak kita sering begitu. Jadi ini mungkin ada hubungannya dengan gaya hidup kita hari ini. Nah itu mungkin ya pengaruh yang punya follower banyak ini juga menentukan. Itu dia. Jadi yang selalu membawa ke situ lagi, ke situ lagi. Iya. Nah itu PR kita semua menurut saya. Tapi mungkin begini Pak Faiz, ada semacam Enggak, kalau saya pengen Oh. titik kritiknya itu di mana? Maksudnya karena gini, tadi kan saya dan Pak Faiz itu memang meminta agama, politik dan semuanya itu disingkirkan, dikepinggirkan. Tapi kita berfokus kepada masalahnya apa. Jangan ke-trigger dengan bias-bias itu. Justru kan sana, itu yang saya minta tadi. Jadi ditanya balik ke Anda Mas, untung Anda masih pegang kan? Ya, Anda mengkritisi, enggak apa-apa Mas. Enggak apa-apa, dikritik aja. Maksud saya biar tepat biar fair, sasaran ya, jawabannya. jawabannya biar Iya. enak ya. Ya. Kritik Anda tadi apa Mas? Ke Habib Hussein aja, Pak Faiz enggak usah. Ya maksudnya tadi kan saya Tadi enggak sendiri. setuju soal politik ya, soal ini. Kan padahal ya, walaupun saya tahu maksud Anda ya, tapi enggak apa-apa, Anda yang jelasin. Ya, silakan. Kalau ya pada dasarnya ketika melihat ya tadi sebetulnya Habib sudah mengadres itu dengan baik bahwa sebetulnya kan alasan selain agama itu yang jadi penyebab lapisan. Jadi agama itu
lapisan kesekian sebetulnya kan dalam itu. Tapi yang terjadi sebetulnya kan kalau pada realitanya yang dikenal sebagai isu itu kan maksudnya yang akan menjadi bermasalah itu dan menjadi jualan utama di depan kan tetap agama gitu. Orang melihat siapa yang buat. Jadi akhirnya misalnya tadi Habib jelaskan, ini Islam sini baik, sini betul. Tapi kan di dunia ini kan ada banyak macam model Islam. Nah di Islam pun ada, dalam Islam ada yang mengaku lebih Islam. Saya di teman-teman saya di kelas banyak dari UIN, banyak dari. Jadi kedekatan saya dengan Islam tuh saya juga belajar dari mereka gitu. Dalam kehidupan kalau sambung ke Pak Faiz tadi sebetulnya kan saat agama hadir dalam kehidupan dia meresapkan. Bahkan orang bisa berbuat baik tanpa ditanya agamanya apa. Nah itu yang sebetulnya disebut lebih konstruktif. Jadi agama itu sudah melebur. Nah di Indonesia kan kadang-kadang tidak begitu. Kalau ada masalah, pasti agama itu yang ditaruh di depan kan. Pemilihan kan agama lagi gitu. Jadi bagaimana lebih, jadi agama itu sudah konstruktif. Dan bagaimana itu kita bentuk sekarang itu lebih pentingnya. Oh iya, oke, coba saya coba jawab ya. Entah ini tepat dengan pertanyaan Anda atau menjawab kritik Anda atau enggak. Jadi gini, agama sebagai satu anasir yang menyebabkan timbulnya masalah tentu pasti ada. Tapi kan justru karena anasir masalah itu muncul dari pemahaman agama yang salah, maka kita harus tarik agama itu kepada nilai-nilai idealnya agar pemahaman orang tentang agama itu menjadi sesuai dengan yang dikehendaki agama kepada umatnya. Itu kan yang coba saya address dari tadi bahwa idealnya begini, umatnya tentu bermasalah. Jangkauan penjelasannya kurang luas, tentu sebagian. Tapi kalau Anda perhatikan, misalnya saya itu bicara tentang kesehatan mental dalam perspektif agama, bicara ekologi dalam perspektif agama, saya bicara tentang banyak hal. Makanya justru karena kalau Anda melihat ini problemnya adalah ditariknya agama dalam berbagai isu, maka PR kita sebagai umat beragama, saya gak menyebut umat Islam tapi umat semua agama, adalah menarik tarikan itu kembali ke nilai-nilai ideal agama agar agama yang membudaya itu adalah agama yang sesuai dengan nilai-nilai idealnya. Sebentar, bukan telah dicampuri iya, oleh tapi saya tafsiran-tafsiran. sederhanakan sajalah. Gini, kita ini di berbagai persoalan kehidupan sehari-hari terlampau sering mengelap-elap agama. Mengelap-elap agama. Sehingga tampak kinclong. Sehingga semua agama itu baik. Gitu. Kalau semua agama itu baik, masyarakat Indonesia beragama mestinya kehidupan kita baik-baik saja gitulah. Tapi ternyata faktualnya kan tidak seperti itu. Dari mulai keluar rumah sampai masuk rumah lagi, problem sosial kita itu ada di mana-mana. Begitu. Enggak usah lah yang terlalu viral ya, yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Nah itu kan tidak seolah-olah tidak manifest tuh. Apa yang dibilang banyak orang secara sloganistis dalam tanda kutip ya agama, semua agama itu baik, agama itu mengajarkan nilai-nilai bla 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 bla, itu ternyata tidak menjadi faktor yang cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari. Iya betul. Terus solusinya apa? Duh ya Saya Anda sebagai Habib, Enggak, maksudnya saya kan apa- saya tahu solusinya, tapi kan maksud saya tadi gini. enggak, Apa kritik? saya enggak tahu. Apa kritik terhadap solusi yang tadi dipaparkan gitu? Kalau saya kan tadi Enggak, misalnya kritiknya itu terlalu seolah-olah itu semua tampak baik. Agama itu tampak baik. kalau kita bicara agamanya kan memang begitu. Dan maksud saya. sementara masyarakat Justru- Indonesia itu semuanya, hampir semuanya beragama tentu saja ya. Tapi kenapa itu tidak menyelesaikan banyak persoalan dari mulai yang kecil sampai yang besar di dalam kehidupan kita Ya sehari-hari itu kan yang tadi, makanya saya agak kebingungan. Karena Anda membedakan agama yang ideal dengan manusia. Bukan. Saya kan tadi mengkritik bahwa keberagamaan kita itu loss dari nilai-nilai agama.
maka yang harus kita upayakan adalah menarik tegak lurus antara agama dan umat beragama. Ya. Nah itu upaya yang Tadi kita... beliau juga sudah mulai mengapresiasi dikit tapi. Oh enggak, maksud saya harapan apa di luar itu? Kan pilihannya kita fokus kepada masalahnya, singkirkan bias-biasnya agama dan lain sebagainya. Atau yang kedua, kita benahi pakai bias-bias yang ada di masalah itu. Melalui apa? Kita menyuntikkan nilai-nilai idealnya agar pemahamannya itu berubah sehingga aksinya juga berubah. Nah di luar itu saya nggak Ya kalau tahu. Anda Kalau yang saya lakukan adalah kan dengan mendakwahkan bahwa misalnya ya, saya ingin berkata, misalnya ya Mas Putut nih orang yang beragama tapi sesat gitu. Iya. Nggak apa-apa. Mas. Untuk kebaikan bersama apa sih yang enggak gitu. Mas, agama itu gak gitu. Oke. Tapi begini. Dan itu dilakukan dengan berbagai upaya. Bukan hanya dengan berkata, tapi juga dengan keteladanan, dengan seminar, dengan media sosial, dengan apapun. Bahwa tidak kunjung ideal, saya rasa ya memang faktanya begitu. Oke. Di belahan dunia Iya. yang lain ada yang faktornya ras dan lain Iya. sebagainya. Ini nanti kalau kita perdebatkan butuh 1 jam lagi ya. Oke, selanjutnya silakan tepuk tangan dulu dong buat Mas Jael atau siapa tadi ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kusuma, alumni filsafat UGM juga bareng Mas Putut. Ya, salam Pak Oh Pais. bisa bangga loh Anda ini. Salam Pak Pais, mungkin masih ingat Kusuma Pak? Dulu pernah wawancara ya Pak ya. Ya baik, pertanyaannya langsung saja Habib. Karena dibilang durasi Anda itu ya rapopo sih jane. Filsafat UGM tapi wawancarane ning dosen UIN Pak. Aduh iki nek dosen filsafat Mas ngerti. Putut, soalnya tentang Masya filsafat. Allah. Soalnya tentang filsafat Sunan Kalijaga. Oh, Jadi gitu harus ya. kepada ahlinya. Nggih. Monggo Mbak. Ya baik, pertanyaannya begini kepada Habib yang pertama. Begini Bib, di tengah fenomena sosial kita yang banyak terjadi, banyak sekali tafsir Quran yang terus hadir, sedangkan kita harus beragama secara kontekstual. Tekstual saja itu tidak cukup. Nah, sedangkan berbeda definisi orang yang beragama dengan yang berilmu agama. Mungkin saja untuk orang yang awam seperti saya ketika harus mempelajari agama Islam lebih baik dalam menafsirkan sesuatu lebih baik kan harus berguru. Karena beda ya Bim menuntut ilmu dengan membaca ataupun berguru langsung dengan seorang yang alim ulama. Lantas bagaimana Habib untuk mengakomodir atau memfasilitasi bahwa kita mempelajari agama atau mempelajari Al-Quran itu harus sesuai dengan kontekstual. Bagaimana kita mempelajari Al-Quran itu sesuai dengan apa yang kita baca dan kita lakukan dan berdasarkan nilai cinta kasih dan ketulusan. Karena banyak sekali ketika ada perbedaan itu nantinya membentuk kita pada kelompok-kelompok tertentu hingga pada akhirnya kita akan menjadi ada jarak bahwa oh kok jadinya beda, kok jadi cara pandangnya beda. Karena kan orang berbicara berdasarkan sudut pandangnya masing-masing begitu Habib. Lalu untuk Bapak Pais yang saya hormati, pertanyaannya begini Pak. Pertanyaannya begini Pak, apakah gagasan moderasi beragama yang terus dikampanyekan, dilakukan sebagai propaganda positif ini cukup menjawab untuk mengakomodir segala bentuk anekaragaman atau pluralisme atau bahkan yang sudah tertera dalam Pancasila kita Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri Pak, supaya setiap perspektif yang berbeda itu kita maju satu langkah tetap dalam irama. Karena ketika Bapak bilang ketika kita nasionalisme, kita memiliki cinta saja gak cukup Pak, kita butuh perjuangan untuk jalan bersama. Seperti itu Cinta Pak. itu nggak cukup Pak Faiz, butuh perjuangan dan butuh bil. Nah seperti itu Pak. Karena kan ketika kita fenomena, misalkan fenomena radikalisme, kemudian fundamentalis atau pada aksi yang paling mengerikan seperti terorisme, kan gak cukup Pak. Misalkan kita hanya cukup berhenti pada moderasi beragama. Ada hal-hal lain yang menjadi faktor pendukung Pak atau faktor eksternal dari itu. Jadi saya mohon pencerahannya kepada Bapak sebagai seorang akademisi. Baik, terima kasih. Sehat selalu Habib dan Pak Pais serta Mas Putut. Selamat sampai jumpa lagi Mas. Dulu saya sedikit cerita teman-teman. Dulu saya pernah dapat hadiah buku dari Mas Putut pada saat saya PPSMB tahun 2016. Iya. Saya sering menghadiahi orang buku memang ya. Aku kok. Monggo. Sederhananya pertanyaan ke Pak Faiz itu maksudnya gini mungkin ya menurut saya. Hidup itu
tidak seenak omongannya Pak Farudin Faiz. Ini udah disopan-sopankan ini mesti. Ngomongnya sambil ngempet itu kan. Sudah, ini karena sudah terakhir di sesi akhir, saya minta Anda dulu yang menjawab, baru Pak Farudin Faiz supaya enak tensinya turunnya adem. Gitu ya. Selesainya juga dengan baik-baik Pegang, saja. Kalau Anda yang menutup, masih Su'ul khotimah. Pak ini. Silakan, Beb. Ya, monggo. pertama saya izin Mas Putut untuk mencoba sensitif kepada apa yang menjadi pertanyaan Mas Giar tadi ya. Bahwa saya ingin menyampaikan satu pesan bahwa Oh, tambahan. Iya, Oke, tidak. oke, kan itu semacam sensitivitas yang harus kita tangkap bahwa umat Islam ini di sebagian tempat jadi yang salah kok. Fakta itu. Nggak bisa ditutup-tutupi dengan omongannya Habib yang sok-sokan bahwa Islam itu baik. Makanya saya ingin katakan bahwa ya itu sebenarnya hal yang kita lakukan bersama. Saya bilang bahwa seharusnya setiap tokoh agama dan umat beragama itu melakukan otokritik. Bukan hanya mendakwahkan agamanya sebagai sesuatu yang baik. Karena kalau otokritik itu dilakukan oleh non-muslim akan terasa sebagai kebencian. Tapi kalau tokoh agamanya yang bicara itu akan terasa sebagai pendidikan. Dan kalau boleh saya sampaikan, ya mungkin Mas Giar nggak baca gitu. Saya itu sampai dimusuhin sama umat Islam dia karena tidak menyalahkan Anda loh, Beb. Jangan, bukan terlalu overthinking. Enggak, lah. maksudnya saya mencoba menangkap sensitivitas itu Mas Putut. Karena bagi saya ini penting. Penting, Mungkin betul. umat non-muslim itu sekarang sedang jengah ya. Bukan hanya umat non-muslim. Umat muslim pun sebagian besar juga jengah. Maksudnya Anda sendiri. Termasuk. Anda kurang Islam apa gimana? Ya, enggak ya, gitulah. Jadi itu maksud saya ingin menyampaikan bahwa enggak kok, banyak kok orang-orang yang merasakan apa yang Anda rasakan dan sedang Betul. melakukan sesuatu untuk Mencoba itu. untuk melakukan. Ya. Cuman kemudian tinggal bagaimana polanya, apakah terang benderang atau sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya, itu soal-soal setiap orang punya caranya masing-masing. Kalau ada Soekarno bilang, beri saya 10 orang seperti Habib Hussein, maka saya bikin damai Indonesia gitu. Enggak. Tepuk tangan dong dulu. Jawaban yang untuk Mbak Kusuma. yang Jangan lupa, itu juga susah loh. Iya, UGM. Iya, jadi buat Mbak Kusuma tuh Kusuma. apa sih? Bunga. Enggak, bukannya. Loh, pertanyaannya. Tentang Waduh, lali. Lah kok jadi hostnya yang jadi ini. Iya kan itu tugasnya host. Betul ya? Iya. Ayo, Jadi mana host? apa Mbak? Jadi Apa ya Warma? soal pemahaman agama ya. Bagaimana agar tepat dan kontekstual pemahaman agama itu kan ya. Nah, oke. Gini, salah satu kelemahan tokoh-tokoh agama atau umat beragama dalam mengajarkan agama kepada umatnya atau rekan-rekannya adalah mereka mengajarkan agama sebagai dogma. Tidak sebagai satu kesadaran. Sehingga yang dijelaskan hanya bagaimana cara beragama, bukan apa itu agama. Jadi kalau dalam filsafat yang dijelaskan hanya ontologinya, epistemologi dan aksiologinya enggak. Jadi kenapa saya sholat? Tidak diajarkan oleh sebagian orang. Kenapa? Bagaimana sholat diajarkan, tapi apa itu sholat gak diajarkan. Diajarkan. Sehingga orang hanya menjalankan sholat sebagai ritual, sebagai gerakan. Sehingga gak paham bahwa sholatmu ini belum cukup loh, karena tidak merubah kamu menjadi lebih baik. Dan akhirnya sholatnya gak ngerubah dia, sehingga aksinya orang yang setelah sholat dan orang sebelum sholat gak ada bedanya. Karena sholat itu sering diajarkan hanya tentang bagaimana caranya, bukan apa maknanya. Sehingga akhirnya pola beragama umat Islam di Indonesia cenderungnya adalah ritualistik. Mereka saleh ritual,
tapi tidak saleh di luar hal-hal yang sifatnya ritual. Ada sosial, ada intelektual, ada kultural, ada puncaknya spiritual. Itu hilang. Orang makin sholat, makin kelihatan seperti orang yang gak sholat. Makin sholat, makin naik egonya. Makin menyalah-nyalahkan orang lain. Makin melakukan kerusakan di atas bumi. Nah, kenapa? Karena dari awal hanya diajari. Anda coba ingat-ingat, apa itu sholat? Suatu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu jawaban tentang pertanyaan apa itu sholat. Padahal kata Al-Quran, sholat itu adalah satu treatment untuk menjauhkan kamu dari kekejian dan kemungkaran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Cuma karena orang tuanya juga dapat warisan, akhirnya dia gak bisa nih bikin jawaban yang bisa membuat ketika orang sholat itu berubah. Oke, saya stop dulu ya. Karena ini akan menimbulkan perdebatan moral kalau kita panjang. Misalnya ada, saya nggak tahu ini di hadis atau semacam slogan atau semacam pameo ya, yang perbaikilah sholatmu maka otomatis akan baik juga kualitas kehidupanmu. Tapi di sisi yang lain praktikalnya gitu ya, kita juga melihat seolah-olah orang itu melakukan sesuatu salah gak apa-apa karena nanti dia akan sholat. Seolah-olah kesalahannya itu bisa dihapus ya di dalam ketaatannya dalam beribadah. Gitu. Konteksnya sama-sama tetap pembelajaran, Mas. Iya. Dihapus tapi harus terus belajar dari sholatnya. Iya. Karena gini, kalau di Islam itu kan sholat itu ada dua nilai. Pertama nilai wajibnya. Mau bermanfaat atau tidak bermanfaat itu kewajiban yang harus dijalankan. Mau tahu maknanya atau enggak tahu maknanya itu kewajiban dari Tuhan. Tapi ada aspek diterima atau tidak diterimanya. Jadi ada sah, ada diterima. Iya, makanya saya bilang ini di pending dulu. Nanti silakan Islamic Conference ini ngadain acara lagi khusus bab sholat gitu. Babus sholat. Ya. Karena ini ya termasuk ibadah-ibadah yang lain, ada kompleksitas di situ. Nah, perdebatan moralnya di dalam filsafat itu bisa diulik lebih dalam lagi ya. Tapi saya kira jawabannya sudah cukup memadai. Tapi silakan sekalian ditutup Pak Marudin Faiz ya, supaya situasinya lerem, tenang gitu ya. Monggo. Baik, saya menjawab yang terakhir nih Mbak Kusuma bahwa enak temanya cinta ya. Tapi ya butuh cicilan ya, bil ya. Cinta saja enggak cukup tapi butuh perjuangan. Sebenarnya kalimatnya terbalik. Enggak bisa disebut cinta kalau enggak mau berjuang. Memang Pak Faiz ini kalem tapi kalau jelek saja. Pak Faiz gimana cara menjaga sensitivitas cinta? Iya. Oke, ya saya ngomong cinta-cintaan aja lah gampang. Saya pakai dalilnya Erich Fromm saja ya. Nanti kalau pakai Al-Quran Mas Butut nanya terjemahannya. Jadi menurut saya kesimpulan tadi macam-macam uraian itu kuncinya di 4 ciri orang mencintai. Mari kita hidupkan ya. Yang pertama knowledge, ilmu. Semuanya harus belajar terus tanpa henti. Jadi ayo kita terus membaca, terus belajar. Ini cirinya orang mencintai. Untuk jadi lebih baik, tidak mungkin tanpa kita meningkatkan pengetahuan kita. Dari mana kita bisa upgrade jadi lebih baik kalau secara knowledge kita stagnan. Maka perlu keterbukaan berpikir dari semuanya untuk moderasi kah, pluralitas kah, problem-problem tadi. Kunci awalnya menurut saya tetap di knowledge-nya, pengetahuan, ilmunya. Maka siapa saja semoga tidak tertutup untuk belajar. Semoga tidak ada yang merasa saya sudah pasti benar, sudah final, sudah selesai. Jadi menurut saya yang digarisbawahi ini. Yang kedua respect. Respect itu saling menghargai kesadaran kita bahwa setiap orang punya keistimewaan, punya sudut pandang, punya kedudukan, punya posisi masing-masing, punya pandangan masing-masing. Maka kita respect. Yang ketiga care. Care itu saling peduli. Jadi respect tidak berarti kita saling cuek. Ya saling peduli. Kalau memang perlu bantuan, perlu pertolongan, perlu saling membantu, ya kita ringan tangan
Wong kita sesama anak bangsa, sesama saudara. Dan yang terakhir responsibility. Responsibility itu ya kita ikut bertanggung jawab apapun yang terjadi. Kalau tadi ada masalah yang buruk, yang jelek, yang memprihatinkan, itu kan juga kita. Wong ini ada di negara kita, di bangsa kita. Maka ayo ikut cawe-cawe, ikut bertanggung jawab. Tidak mentang-mentang, wah itu kan agama sana, itu kan kelompok sana, itu urusan. Enggak, itu semuanya kita, maka kita juga ikut responsibility. Itu cirinya orang mencintai. Jadi menurut saya 4 karakter ini penting untuk kita hidupkan di tema moderasi, pluralitas, dan problem-problem tadi. Baik, saya kira itu Mas. Saya kira saya tidak perlu menambahi apa-apa teman-teman. Tepuk tangan semua buat Pak Fahrudin Faiz yang dengan tenang dan kalem ya. Dengan Habib Hussein Ja'far yang lugas tapi juga dalam ya. Saya nggak berani terlalu banyak ini gitu ya. Terima kasih sekali lagi.